bangkit dari kekecewaan. Saudara, kita harus jatuh supaya kita tahu bagaimana namanya bangkit. Kalau kita tidak jatuh, bagaimana engkau bercerita kepada orang, aku sudah bisa bangkit? Kita harus terluka supaya kita bisa menceritakan kepada orang, aku tahu yang namanya pulih. Tapi kalau kita hanya bercerita tapi belum mengalami, itu masih meragukan. Kita menceritakan mimpi orang lain yang belum tentu benar. Saudara, kalau saat ini kita mengalami kejatuhan, mengalami kekecewaan dengan keadaan situasi yang ada, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kebaikan kita tidak dihargai, ketika kebaikan kita disalahartikan. Saudara, kita mengalami kejatuhan ketika orang lain menganggap kita, itu tujuannya apa sih? Ada banyak pemahaman orang yang tidak selalu sepaham dengan kita. Dan Tuhan izinkan kita jatuh supaya kita bisa mengatakan di kemudian hari dan bahkan memberikan solusi di kemudian hari kepada orang lain. Begini caranya bangkit, begini caranya pulih, dan caranya bukan goyang-goyang, tapi caranya berseru kepada Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Percayalah bahwa di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti mendatangkan kebaikan. Saudaraku, kita menginginkan kebaikan, tapi kebaikan yang kita inginkan belum tentu benar-benar baik bagi kita. Hanya Tuhan yang benar-benar tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi makanya Tuhan bawa kita dalam berbagai ujian ini, seperti yang terjadi dalam doa Nabi Habakuk ini. Ia melihat ketidakadilan di sana, sampai ia berkata, itulah sebabnya hukuman kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul berbalik. Saudara, kita sering merasa diperlakukan tidak adil. Ketika kita sudah baik, tapi kebaikan kita tidak dihargai. Ketika kita sudah melakukan pengorbanan, tapi pengorbanan kita disalahartikan. Kita kecewa kepada siapa saja. Boleh begitu. Kalau engkau berusaha pulih tanpa mengandalkan Tuhan, sia-sia. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bangkitlah, katakan Yesus tolong aku. Makanya ada lagu berkata, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Jadi kita tidak mampu, saudara, kalau kita sendiri, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita mencobanya, akan pasti gagal, akan pasti jatuh, akan pasti tidak berhasil. Tetapi kita nyanyikan lagu tadi, bangkit, serukan nama Yesus. Ketika engkau sulit pulih dari kekecewaan, ketika engkau sulit bangkit, berserulah kepada Yesus. Yesus, tolong aku. Yesus, mampukan aku. Maka percayalah, sekalipun manusia tidak melihat saat engkau berseru, tapi di saat untuk engkau buka, Tuhan nyatakan pertolongannya bagimu. Dan saya tidak tahu apa yang membuat saudara merasa diperlakukan tidak adil saat ini.
Mungkinkah kita pernah kecewa, tidak dihargai, dan seolah-olah kita merasa, oh harga diri saya diinjak-injak. Ada satu ilustrasi untuk menutup khotbah saya hari ini. Di sini saya punya uang 100.000. Uang ini diremuk, dilempar sekuat apapun, bahkan diinjak-injak. Nilainya tidak berubah, nilainya tetap 100. Demikian hidup saya dan saudara. Sekalipun mungkin harga diri kita seolah-olah dilempar jauh di sana, bahkan diinjak-injak, bahkan hidup kita tidak dipandang, bahkan kebaikan yang kita lakukan, bahkan penyembahan, bahkan apapun itu dipandang orang itu sebuah hal yang tidak berarti apa-apa. Tetapi lewat ilustrasi ini, sekali lagi uang ini diremuk, dibuang, diinjak-injak sekalipun, harganya tetap 100. Demikian hidup saya dan saudara. Bagaimanapun orang dunia memandangnya seperti apa, hidup saya dan saudara tidak ditentukan oleh apa kata dunia. Tapi hidup saya dan saudara hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Diinjak sebagaimanapun, tidak dihargai sebagaimanapun, hidup kita tetap berharga di mata Tuhan. Satu ayat yang menuntut firman Tuhan ini, seperti kata ayat, kalau kita menerima hal yang baik, apakah kita tidak menerima hal yang buruk? Ada banyak hal yang baik yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan. Sadar tidak sadarnya, ada banyak kebaikan yang telah saudara terima dari Tuhan. Amin. Kalau saudara menerima kebaikan dari Tuhan, apakah saudara tidak mau teruji dengan hal-hal yang buruk itu? Maka hari ini berikan hati kepada Tuhan. Saat engkau tidak melihat apa rencana Tuhan dalam hidup, tapi percaya dengan hati apa yang Tuhan perbuat, semuanya mendatangkan